Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa taufiq. Kemarin kita sudah membaca hadis yang ke berapa kemarin 25 ya. Hadis yang ke 24. Benar 25 sampai pada hadis yang diriwayatkan dari Abdus Somad yang merujuk pada riwayat Sayyidina Alqamah dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, menceritakan tentang bagaimana sorga. Ketika Rasulullah menceritakan tentang sorga, apa yang ada di dalamnya, berapa luasnya, sorga itu dibuat dari apa, maka dijelaskan semuanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menyangkut hal ini, kemudian ada sebuah cerita, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ceritanya Rasulullah dahulu pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa suatu saat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, faqala ya Rabbi, wahai Tuhanku, akhbirni an akhiri man yadkhulul jannah. Beritakanlah kepadaku orang yang paling terakhir masuk surga, dan apa saja yang dimilikinya ketika nanti masuk surga. Dari cerita orang yang paling terakhir nantinya masuk surga. Beliau meminta kepada Allah agar diceritakan siapa orangnya dan bagaimana nanti ketika di surga apa yang dimiliki, karena ada terakhir, orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis lain diceritakan bahwa orang yang terakhir masuk surga itu sampai gak kelihatan berada di paling bawah neraka jahanam. Begitu luasnya neraka jahanam, dari atas sampai ke bawah turun aja itu memerlukan 70 tahun, 70.000 tahun. Saking luasnya, yang namanya neraka itu kan murka Allah, yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang-orang yang punya dosa dan macam-macam lah. Nah, ini Nabi Musa itu sehubungan dengan cerita tentang surga, kemudian Rasulullah bercerita suatu saat Nabi Musa itu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diberitahu tentang orang yang paling terakhir masuk surga, dan nanti ketika masuk surga apa yang diperolehnya di dalam surga. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, la yabqa fin nari muslimun illa rajulun wahidun. Wahai Musa, nanti di neraka itu tidak ada orang yang di neraka, seorang muslim tidak ada yang tetap atau selama-lamanya di neraka. Tidak ada sisa, semuanya sudah diangkat dari neraka kecuali satu orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yabqa fin nari muslimun illa rajulun wahidun. Tidak ada sisa di neraka itu kecuali seorang muslim wahid, orang laki-laki. Jadi nanti muslim itu semuanya diangkat semuanya. Orang yang matinya husnul khotimah, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah, itu semuanya akan diangkat, dikeluarkan semuanya dari neraka. Tinggal satu orang. Kata Allah, ukhrijuhu minan nar birahmati. Satu orang ini yang terakhir,
saya keluarkan dari neraka dengan rahmatku. Setelah dikeluarkan, fayaqifu ala babil jannah. Dikeluarkan dari neraka, kemudian dia berada atau berdiri di pintu sorga. Ketika dia berada di pintu sorga, lalu saya katakan, udkhulil jannah. Masuklah ke dalam sorga. Sudah ada di pintu, ini suruh masuk ke sorga. Lalu seorang laki-laki itu berkata, fayaqulu kaifa adkhulul jannah. Bagaimana ya Rabb saya masuk sorga? Waqad akhadhan nasu manazilahum wa darajatihim. Walam yabqali syai'un wala makanun. Laki-laki tadi kemudian menjawab, ya Allah, bagaimana saya masuk sorga sedangkan manusia semuanya muslimun, mukminun, telah mengambil tempatnya masing-masing, mengambil derajatnya masing-masing dan tidak ada bagiku tempat di situ. Jadi sorga sudah penuh ceritanya ini. Sudah ditempati masing-masing orang. Padahal dia sudah berada di pintu sorga. Mau masuk bingung. Karena di dalamnya sudah banyak penduduk sorga. Sudah tempatnya masing-masing. Fa'akulu abdi atardha fil jannati minal makan bimiqdari mamlakati malakaini. Malikaini. Di dunia. Wahai hambaku, kata Allah, apakah engkau rela dalam surga ini saya berikan kepadamu satu tempat, yang tempat itu bimiqdari mamlakati malikaini di dunia. Keraton atau ya keraton, kerajaan itu. Istana raja, dua raja. Istana dua raja. Jadi seperti dua istana di dunia. Apakah kau rela? Kata Allah bertanya kepada orang itu. Qala fayaqulu qad raditu. Saya rela ya Allah, kata dia. Jadi ini paling akhir, terakhir orang yang masuk surga nanti akan diberi surga, yang surga itu sekitar sekira dua kerajaan, dua apa keraton tadi. Dia menjawab, ya saya rela ya Allah. Fa'aqulu udkhulil jannah walaga ad'afu dzalika. Maka masuklah kau ke surga, kata Allah. Masuklah kau ke surga walaga ad'afu dzalika. Dan bagimu, untukmu berlipat-lipat dari itu semua. Jadi lebih banyak daripada istana dua raja. Fa'u'tihi biqadri mamlakati arba'ati mulukin bimuluki dunya, kata Allah. Lalu saya berikan dia seperti istana 4 raja dari raja-raja dunia. Ini subhanallah. Jadi ini orang yang paling terakhir masuk surga. Itu nanti akan diberi istana di surga itu seperti istananya 4 raja. Miqdaru makanihi minha. Qala yakunu misla Khurasan. Kata Rasulullah, 4 istana itu seperti istana yang berada di Khurasan, tanah Khurasan, daerah Khurasan. Mawaru'an Nahr. Wa Iraq dan Irak. Wa Yaman dan Yaman wa Syam. Besar sekali itu. Jadi mulai kawasan Tajikistan itu, Afghanistan itu, kemudian sampai ke Irak, sampai ke Iran, Irak, Yaman, Syam. Besar sekali itu. Itu orang yang terakhir masuk surga. Qala Musa alaihi salam. Lalu setelah dijelaskan oleh Allah demikian, penjelasan tadi kan jawaban dari munajatnya Sayyidina Musa alaihi salam. Lalu Sayyidina Musa
munajat lagi, ya Rob, akhbirni an awwali man yadkhulul jannah. Sekarang, ya Rob, ceritakanlah kepadaku bagaimana orang yang pertama kali masuk surga. Kalau yang terakhir tadi, subhanallah, dikasih yaitu 4 istana. Seperti istana yang meliputi Khurasan, Irak, Yaman, dan Syam. Besar sekali. Lalu Sayyidina Musa alaihissalam meminta diberitahu tentang orang yang paling pertama masuk surga. Kam miqdaru makanihi minha. Bagaimana gambaran atau berapa yang akan tempatnya itu yang diberikan kepada orang yang pertama kali masuk surga. Dijawab oleh Allah, ya Musa, hayhata hayata ulaika humus sabiqun. Jauh-jauh sekali, nggak bisa dibayangkan kau. Mereka-mereka itu as-sabiqun, yang dahulu-dahulu. A'dadtu lahum fiha ma la ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatarun ala qalbi basyarin qat. Kata Allah, wahai Musa, orang yang dahulu-dahulu as-sabiqunal awwalun itu nanti saya sediakan bagi mereka di sorga itu mala ainun ro'at, tidak bisa dilihat oleh mata. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata dan tidak bisa didengar oleh telinga. Dan tidak tersirat dalam hati manusia sedikit pun. Tidak bisa dibayangkan. Artinya, nggak bisa digambarkan. Ini menjelaskan bahwa manusia memang terbatas. Penglihatan terbatas. Kalau penglihatan mata kan kekuatan cuma berapa kilo doang. Berapa kilo ketajaman mata itu bisa melihat. Kalau sampai nggak terlihat itu masih ke langit masih bisa lihat, berarti berapa kilo itu misalnya. Maka setelah lebih dari itu, mata ini nggak bisa membayangkan, nggak bisa melihat. Akal juga sama, pendengaran juga sama, kalau jauh nggak bisa mendengar. Hati juga nggak bisa tersirat, kenapa? Karena ya nggak bisa dibayangkan. Jadi nggak bisa dijangkau oleh otak manusia, hati manusia, pendengaran manusia, tidak bisa. Ini yang akan diberikan kepada mereka-mereka orang yang pertama masuk surga. Masya Allah. Dan hadis ini seperti atau cerita ini seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna akhiru man yadkhulul jannah law adhafa Adamu alaihi salam ma'a dzurriyyatihi ajma' la wasi'ahu dzalika makanan wa rizq." Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang paling terakhir masuk surga itu seandainya Nabi Adam semuanya, keturunan-keturunannya semuanya ila yaumil qiyamah semua, la wasi'ahu dzalika makanan wa rizqan. Maka surga itu akan bisa menampung semuanya. Tempatnya bisa menampung, rezekinya juga bisa menampung. Berarti besar sekali. Ini surga untuk atau bagi orang yang terakhir masuk surga. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk meminta surga. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Nah, nikmat yang hakiki, nikmat yang tiada tara itu nanti di surga. Akhiran dari sebuah perjalanan. Kalau digambarkan orang yang terakhir begitu, bagaimana orang yang paling pertama masuk surga? Gak bisa dibayangkan. Ini yang dimaksud mala ainun ra'at wala udun sami'at wala khatarun ala qalbi basyarin qat. Jadi, kalau kita mendengarkan cerita surga, kalau dahulu para sahabat itu pernah bercerita dalam sebuah hadis,
Kalau kita berada di hadapan Rasulullah dan Rasulullah menceritakan tentang sorga, maka kita seolah-olah ada di hadapan sorga. Kalau Rasulullah menceritakan tentang neraka, maka seolah-olah kita juga berada di hadapan neraka, melihat neraka. Sehingga dengan khidmatnya cerita Rasulullah itu disimak oleh para sahabat. Dengan riang gembira kalau diceritakan sorga. Tetapi sebaliknya kalau Rasulullah menceritakan tentang neraka, maka beliau-beliau itu akan menangis semuanya. Betapa pedihnya di neraka itu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.